Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat sejahtera bagi teman-temanku semuanya, Bu Lilis dan Bu Krisna. Bu. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelum mengadakan coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu nggih. Pada sesi hari ini saya sendiri Bu Wiji berperan sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian Bu Lilis berperan sebagai coach, sedangkan Bu Krisna berperan sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Lilis berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Ibu. Yang pertama, saya akan amati adalah alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Lilis. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Lilis, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lilis kembangkan? Monggo Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Bu. Ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Lilis. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu, Bu. Yang saya ingin observasi secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau seperti itu, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti yang ingin Bu Lilis inginkan seperti apa, nggih? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan Puji untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru. Oh, seperti itu. Baik, ini sudah saya catat nanti Bu Krisna sebagai kunci agar mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu, nggih? Iya, Bu. Baik. Waktu untuk selanjutnya silahkan Bu Lilis dan Bu Krisna untuk melakukan coaching. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Bu Wiji. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Lilis. Apa kabar Bu Krisna? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Bu. Kabar Bu Lilis bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Gimana Bu Krisna? Ada yang mau diobrolkan? Ada apa Bu? Iya Bu Lilis, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Begini Bu, saya mau bercerita
tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh, baik Bu Krisna, santai saja. Apa yang mau diceritakan Bu? Begini Bu Lilis, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan hanya 50%, Bu. Oh, jadi menurut Bu Krisna, apa yang Ibu Krisna harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya berharap setelah berbicara dengan Bu Lilis, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Berarti ini kita bicara tentang antusiasme murid ya Bu, atau tingkat keaktifan mereka ya. Nah, sekarang menurut Bu Krisna, murid yang antusias dalam menerima pembelajaran itu seperti apa Bu? Begini ya Bu Lilis, kalau menurut saya murid yang antusias itu murid yang aktif dalam pembelajaran ya Bu. Mereka menjawab atau merespon jika kita memberikan stimulus berkaitan dengan materi. Selain itu mereka juga mengerjakan tugas. Nah, kenyataan sekarang murid Bu Krisna kurang antusias dalam pembelajaran ya. Kalau misalnya murid yang antusias itu berada di skala 10, antara 1 sampai 10, nah sekarang murid Bu Krisna ada di skala berapa Bu? Kalau menurut saya, antusiasme murid saya di pembelajaran ada di skala 5 Bu. Kenapa saya nilai di angka 5? Karena hanya separuh jumlah murid yang antusias pembelajaran, begitu juga saat mengumpulkan tugas. Oh, begitu Bu. Menurut Bu Krisna, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara. Saya juga kurang memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu Lilis. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran, Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Oh, begitu. Oke. Yeah. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, begitu. Yeah. Tadi, maaf Bu, ini saya tanya lagi mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu. Oh ya, monggo Bu. Sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu. Oh nggih. Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan ya Bu.
tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan. Tadi kan saya sudah berbicara kalau saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu. Oh iya iya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok dan Reels di IG. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Bu Krisna untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk rencana saya, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi nggih, Bu, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya dalam memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ya, Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital, Bu. Oh, begitu. Bagus sekali rencana Bu Krisna. Mudah-mudahan berhasil, Bu. Jadi dari pembicaraan ini dapat saya simpulkan bahwa karena situasi di kelas Ibu Krisna kan murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran. Ibu Krisna mengambil alternatif solusi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Begini Bu Lilis, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan tadi menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tadi pada murid-murid saya yang sesuai minat dan bakat mereka, Bu. Nah, menurut Bu Krisna, siapa saja yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut? Saya akan mencari referensi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan pastinya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan sharing, tukar pengalaman dengan rekan sejawat saya, Bu Lilis. Wah, bagus sekali Bu Krisna. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu Lilis atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Bagaimana perasaan Bu Krisna setelah kita ngobrol-ngobrol santai? Alhamdulillah saya merasa senang dan juga lega Bu Lilis. Saya akan menerapkan komitmen-komitmen yang telah saya sampaikan tadi. Wah, saya sudah tidak sabar ingin mendengar keberhasilan Bu Krisna dalam mengatasi masalah kurang antusiasme murid-murid itu. Ya Bu Lilis, nanti akan saya ceritakan hasilnya ya Bu. Siap Bu Krisna. Bagaimana Bu? Masih ada yang mau diobrolkan lagi?
Untuk saat ini tidak, Bu Lilis. Terima kasih. Sama-sama Bu Krisna. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu. Assalamualaikum. Siap Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nggih atas praktik kucingnya oleh Bu Lilis dan Bu Krisna tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Lilis, tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan kucing tadi secara garis besar. Untuk alur Tirta pada saat kucing tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tercentang, mulai dari tujuan kucing sudah tampak di awal. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak juga, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak semuanya, nggih. Kemudian untuk alur Tirta sudah tercapai. Selanjutnya tadi Bu Lilis mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot, begitu ya Bu Lilis. Tadi juga saya sudah tampak sekali bahwa Bu Lilis sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Krisna dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Lilis, setelah kucing tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tampak? Seperti apa itu Bu Lilis? Indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya Bu Krisna dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bu Krisna dapat memunculkan ide-ide yang fresh untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi ada beberapa ide baru, ada speaking pembelajaran, game supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Baik. Nah, Bu Lilis tadi sudah melaksanakan kucing ya, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya Bu. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kucing yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Lilis pada kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi bisa menjadi pendengar aktif, kehadiran penuh. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi Bu. Oh, ya seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Lilis dan Bu Krisna untuk waktunya, sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Bu Lilis dan Bu Krisna. Ya, terima kasih Bu Wiji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.